Halo, Assalamualaikum Bunda. Saya akan memaparkan tips menghadapi anak yang suka memukul. Setiap orang tua mungkin khawatir ketika melihat anaknya yang masih balita suka memukul. Apalagi jika ia bisa memukul temannya hingga menangis. Namun Bunda jangan frustasi dengan perilaku anak seperti ini. Karena semua itu ada alasannya loh Bunda. Dan ada beragam cara pula untuk mengatasinya. Pertama-tama yang perlu Bunda pahami adalah balita yang suka memukul bukan berarti Bunda salah dalam mendidik anak. Nah, si kecil akan tumbuh menjadi anak yang suka melakukan perundungan atau bullying. Itu tidak benar. Sebenarnya perilaku agresif ini adalah bagian dari tahap awal perkembangan yang umum terjadi pada balita. Nah, berbagai kemungkinan alasan balita suka memukul, yaitu biasanya karena balita itu belum lancar berbicara. Tangan menjadi alat komunikasi mereka. Terkadang salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara memukul. Bunda perlu memahami arti di balik perilaku tersebut. Meski begitu, perilaku ini harus diarahkan agar si kecil tidak terbiasa melakukannya, apalagi sampai melukai orang lain. Nah, ada beberapa alasan balita suka memukul yang perlu Bunda pahami. Yang pertama yaitu mencoba mempertahankan area atau miliknya. Balita yang posesif terhadap mainannya bisa memukul jika mainannya diambil. Selain itu, dia juga mungkin memukul jika habis kesabaran karena anak lain tidak mau bergantian menggunakan mainan. Jika kata-kata si kecil tidak lagi digubris oleh anak lain, ia mungkin akan mencari perhatian dengan cara memukul. Nah, yang kedua yaitu tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Balita belum memiliki perbendaharaan kata yang banyak, sehingga sangat mungkin dia tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk mengekspresikan kebutuhan atau keinginannya. Ketika frustasi, balita terkadang memilih memukul sebagai cara untuk mengekspresikan diri. Dan yang ketiga yaitu merasa tidak nyaman. Balita juga bisa memukul saat mereka merasa lelah, lapar, haus, bosan, atau merasakan ketidaknyamanan. Bunda dapat mengurangi kemungkinan ini dengan memastikan si kecil supaya cukup makan dan tidur sebelum bermain dengan temannya. Dan yang keempat yaitu perubahan dalam keluarga. Balita bisa saja tiba-tiba menjadi suka memukul atau menggigit ketika ada perubahan besar dalam keluarga. Contohnya adalah ketika pindah rumah, kelahiran adik baru, atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kurang kegiatan atau menyalurkan energinya. Terkadang balita bisa memukul karena mereka tidak punya ruang untuk menyalurkan energinya. Masa balita adalah masa ketika anak ingin menjelajahi banyak hal. Jika tidak mendapatkan ruang untuk beraktivitas, balita bisa menyalurkannya dalam bentuk pukulan. Selain alasan-alasan di atas, balita juga bisa memukul anak lain untuk melakukan pembelaan diri. Ya, misalnya ketika ia digigit atau dipukul anak lain. Nah, tips agar balita tidak suka memukul, ya. Reaksi Bunda saat melihat si kecil memukul adalah kunci perubahan kebiasaannya. Maka dari itu, ya, mari kita simak beberapa panduan agar si kecil yang masih berusia atau balita itu berhenti memukul. Yang pertama, yaitu hindari menggunakan kekerasan. Memukul, mencubit, atau melakukan tindakan fisik apapun yang termasuk kekerasan pada anak justru akan membuatnya semakin agresif. Untuk memberi pelajaran pada si kecil, cobalah melakukannya dengan cara yang lembut, tetapi seperti memeluknya dengan tenang seraya menasehatinya meskipun dengan tegas. Dan yang kedua yaitu jauhkan dari anak-anak lain. Apabila memungkinkan, jauhkan si kecil dari anak-anak lain. Ketika Bunda melihat ia memukul karena mainannya direbut.
Nah, untuk mengalihkan perhatiannya, arahkan ia ke mainan yang lain. Namun jika si kecil yang mengambil mainan anak lain, sebaiknya hindarkan ia dari mainan tersebut agar ia tahu bahwa bersikap kasar membuatnya tidak mendapatkan apapun. Nah, tips yang ketiga yaitu ajak untuk minta maaf. Mintalah si kecil untuk meminta maaf apabila ia telah memukul temannya. Meski ia menolak atau tidak tulus, setidaknya Bunda sudah mencoba menanamkan kebiasaan baik. Si kecil mungkin belum bisa membayangkan dirinya ada di posisi anak yang dipukulnya. Namun sikap terpuji ini perlahan-lahan akan meresap dalam dirinya dan membuat ia menyadari konsekuensi dari tindakannya. Nah, tips yang keempat yaitu diskusikan tindakannya. Saat si kecil sudah merasa tenang, ajak ia berdiskusi tentang alasannya melakukan pemukulan seraya menasehatinya dengan lembut tetapi tegas. Misalnya dengan mengatakan dipukul itu sakit, menyakiti orang lain itu tidak baik. Nah, Bunda juga bisa menjelaskan kepada si kecil bahwa emosi sesekali itu tidak apa-apa, tetapi ada batasan untuk tidak sampai memukul, apalagi menyakiti teman. Nah, tips yang kelima yaitu ajarkan untuk menggunakan tangan dengan baik. Bunda perlu memberikan banyak waktu untuk memeluk, membelai, atau memijat si kecil agar ia belajar untuk menggunakan tangan dengan cara yang lembut. Mungkin jika ia ingin mulai memukul, Bunda dapat mengalihkannya misalnya dengan gerakan tos seperti itu ya. Tips yang keenam yaitu berikan konsekuensi bila mengulangi perbuatannya. Memberikan hukuman tidak harus berupa kekerasan. Ada banyak cara lain yang bisa Bunda lakukan sebagai konsekuensi atas tindakan si kecil. Misalnya Bunda bisa mengurangi waktu bermain bersama mainan favoritnya. Penting juga untuk Bunda pahami bahwa terkadang balita bisa bersiap agresif akibat meniru adegan kekerasan pada film maupun acara TV atau YouTube yang ditontonnya. Untuk mengatasi hal ini, Bunda harus tahu dan harus dapat membatasi dan selalu mengawasi tontonan si kecil. Bila perlu, pastikan untuk mengatur program TV yang ditonton si kecil terbatas untuk program anak-anak saja. Memiliki balita yang suka memukul memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Namun dengan memahami alasan dan mengetahui beragam cara menanganinya, diharapkan anak mampu mengubah perilaku ini secara perlahan hingga tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Akan tetapi jika perilaku ini masih terus berlanjut, jangan segan untuk meminta bantuan kepada psikolog anak. Psikolog akan menelaah penyebab utama balita yang suka memukul dan membantu Bunda dalam memperbaikinya. Nah, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe supaya saya dapat lebih semangat lagi dalam membuat video atau tips selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.